Kalau modal, dibilang modal, kita modal nekat mas ya. Modal nekat? Modal nekat. Kalau modal kita nggak punya sama sekali, cuman punya dana tuh buat kontrakan setengah tahun. Kontrakan toko? Toko ya, kita nyewa dulu setengah tahun. Itu juga setengah tahun tuh kita cicil mas, 2 kali bayar. Memicunya kayak gini mas ya, kalau misalnya kita kerja di orang, ya, kita tuh penghasilan tuh udah segitu-segitu mas, kita nggak bakalan bisa naik, nggak bakal turun, kita nggak bakalan bisa naik. Mandat di situ aja gitu kan. Di situ aja udah? Iya, kalau misalkan kita punya gaji segitu ya udah segitu, kita nggak bakalan bisa apa-apa lagi gitu kan. Kalau untung kita diam mas, kalau rugi baru kita ngomong. Pengen nyampein aja ini mas, suaranya bagus itu, minum apaan gitu aja. Artinya apa mas? Siapa lo waktu nggak ada orang lain yang melihat? Oh, keren. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja banyak mintanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sekarang gue lagi dalam perjalanan menuju Ciawi. Kita akan silaturahim ke Slankers, Dian Setiawan. Dia punya usaha jual aluminium. Nggak tahu itu aluminium buat apa. Mungkin buat jemuran atau buat kerangka rumah. Saya nggak tahu. Kita lihat kegiatan Dian Setiawan. Ya. Pantengin di Slankerpreneur. Ikuti perjalanan gue. Peace. Nah, Dian, kita di mana nih? Di Warkop Villa Kuda, Mas. Warkop Villa Kuda? Iya. Oke. Ini daerah mana? Daerah Cibeduk Ciawi dia, Bogor. Cibeduk. Oke. Nah, terus katanya ada kerjaan juga di sini. Ini, kita bikin ini, Mas. Oh, ini kerjaan lu semua? Iya. Oke. Jadi pintu-pintunya yang ada di Villa Kuda ini bagian bawah Dian yang bikin ya? Iya. Ini bisa buat kita ngopi-ngopi? Bisa tuh mas. Kita ngobrol-ngobrol di atas? Iya, let's go ya, kata saya. Boleh. Kita let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Ivanka dan teman saya Slankers yang hebat, ada Dian. Iya. Ya. Dian siapa namanya? Dian Setiawan. Dalam kurung Rohang. Dian Setiawan dalam kurung Rohang. Kenapa nama lo Rohang? Gigi bang nggak adaan. Oh gitu. Karena itu Rohang itu artinya giginya jarang. Iya jarang. Jadi kita berada di program saya di Ivanka TV. Program kita namanya Slankerpreneur. Slankerpreneur apa? Mungkin teman-teman banyak tanya apa sih Slankerpreneur? Slankerpreneur adalah satu program yang tujuannya saya ingin mengangkat atau memprofiling teman-teman Slankers yang bergerak di bidang wirausaha. Banyak teman-teman Slankers yang bergerak di bidang wirausaha yang belum terlihat ke permukaan. Maka dengan program di Ivanka TV ini, Slankerpreneur akan mengangkat bagaimana kisahnya mereka, bagaimana perjalanan saya silaturahim kepada mereka, dan bagaimana juga kisah perjuangannya mereka di dalam kegiatan wirausaha. Iya. Gitu. Betul. Apa kabar Dian? Baik mas. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah, makasih juga mas sudah berkunjung. Sama-sama, terima kasih juga banyak nih kopinya. Iya. Kita nih sekarang ada di Villa Kuda. Iya. Di Warkop Villa Kuda. Iya. Warkop Villa Kuda di daerah Ciawi. Cibeduk Ciawi ya. Cibeduk Ciawi. Iya. Oke. Nah, saya juga mau tanya, banyak mau ngorek-ngorek Dian nih. Kan kamu udah bergerak di bidang wirausaha dari mulai kapan sih? Dari mulai kalau di aluminium tuh dari mulai 2018 mas. Udah bergerak di bidang aluminium dari 2018 kalau 2018 sendiri ya. 3 tahun dong? 3 tahun mau 4 tahun mas. 2018 tuh 2018 awal ya. Oke, 2018 awal. Iya.
Apa sih pertama kali yang bikin kamu pengen terlibat di bidang wirausaha dan kenapa milihnya aluminium? Karena emang udah jalurnya ke situ kali Mas ya. Emang kita tuh bisanya ke situ, ada ini ke situ ya. Oke. Nah, saya juga bertanya-tanya nih, aluminium tuh seperti apa sih? Buat jemuran kek atau buat rangka rumah, buat jendela apa-apa? Segala macam bisa dia Mas. Segala macam bisa. Iya. Buat rangka rumah? Buat rangka rumah tuh dia semacam pintu, jendela dia bisa. Oke. Iya. Itu tapi kalau yang di rangka rumah tuh atap itu atapnya beda lagi, dia bajaringan itu Mas masuknya. Oh, masuknya bajaringan. Iya. Jadi nggak bisa kalau pakai aluminium buat atap bisa rumah dia. rubuh. Oh, nggak bisa bos. Gitu ya. Iya. Jadi yang Dian bikin dari aluminium itu bisa jadi apa aja tuh? Jendela, pintu, dia chicken set. Chicken set apa kitchen set? Kitchen set. Kitchen set. Kalau chicken set? Kalau chicken set ayam. makan ayam. Oh iya. Bisa juga, tapi tempatnya di aluminium dia. Oh bisa juga ya, jadi tempat makanan ya? Aluminium, oh iya. Terus bisa jadi apa lagi? Gerobak buat jualan bakso, gerobak mie bakso, ayam, mie gitu. ayam ya. Kayak jemuran, etalase piring. Bisa. Lemari bisa. Lemari bisa juga. Lemari baju bisa. Iya, bisa juga. Oh. Ini yang kita mesti pelajarin. Kita bisa belajar dari seorang Dian yang apa namanya? Konsisten, fokus untuk berdagang. Itu sebenarnya jualannya jasa ya sebenarnya. Jasa ya. Iya, jasa ya. Iya. Nah, coba deh Dian ceritain gimana sih awalnya sehingga terjun ke dunia wirausaha dan terutama di aluminium ini. Nama tokonya apa namanya? Rido Aluminium. Nah, namanya Rido nih. Itu ada hubungannya sama Rido Slang apa gimana? Emang iya itu hubungannya. Emang kalau dibilang ngepen yang ngepen ya. Ngefan Rido sama semuanya juga ngepen, tapi terutama sama Mas Rido. Nah, lo jelasin tuh kenapa mesti sama Rido tuh? Karena kalau di band ya, saya tuh main gitar Mas. Oh gitu. Iya, iya, dia pemain gitar, pantesan namanya Rido. Kenapa Rido? Kenapa nggak Abdi? Kalau Abdi Aluminium, kita kalau misalnya ngambil nama Rido tuh kayak semacam kita kalau usaha harus Rido sama orang gitu kan ya. Kayak semacam ada doa gitu di situ iya. Ya. Oh, makanya lo ambil namanya Rido. Rido iya. Agak nyambung juga kan ya Rido Aluminium gitu. Rido Aluminium. Padahal namanya dia Rido Hafiz. Iya. Di situ jadiin Rido Aluminium. Ya. Kita ambil depannya doang Mas. Kita ambil depannya aja. Iya. Mudah-mudahan itu dengan harapan bahwa itu menjadi doa ya. Iya, doa. Terus apa namanya? Cerita lagi tuh tadi awalnya di bidang jasa aluminium. Awalnya gimana tuh? Apa emang sudah tiba-tiba punya usaha dengan nama Rido Aluminium apa sebelumnya ada usaha gimana tuh ceritanya? Sebetulnya kita dulu kerja sama orang dulu Mas. Kerja sama orang dulu? Iya, kerja sama orang dulu, ikut orang dulu gitu. Aluminium juga? Aluminium juga. Oke, ya. terus? Ya ikut sama orang, kita tuh kalau nggak salah 3 tahunan ikut sama orang kerja. 3 tahun kerja sama orang? 3 tahun ikut sama kerja sama orang, di lama jenuh juga ya, bukannya jenuh, kita tuh kalau misalnya capek, dibilang capek ya capek Mas. Oke, itu kerjanya ngapain waktu itu? Maksudnya di kerja sama orang tuh ngapain, bantuin apaan? Bantuin pemasangan. Bantu pemasangan? Iya, kalau kita kerja sama orang kan kita tuh kalau misalkan kalau ini waktu ya buah waktu ya waktu gitu kan. Kita tuh nggak bisa gimana, kalau kerja sendiri kan kita tuh waktu bisa sama keluarga juga bisa lebih banyak gitu. Oke, berarti sebelum terjun ke itu kan berarti belajar dulu kan? Belajar dulu ya. Itu berapa lama belajar sampai akhirnya bisa? 3 tahun kan Mas. 3 tahun? Iya, jadi 3 tahun udah ilmunya udah dapat semua, kita baru berani diri. Jadi kerja selama 3 tahun itu jadi proses belajarnya Dian? Belajar dari nol gitu. Dari nol sampai akhirnya menguasai, kemudian bisa memutuskan bahwa kayaknya gue udah bisa nih berjuang jualan jasa aluminium itu dengan nama Rido itu ya. Iya. Terus modalnya gimana? Kalau modal dibilang modal, kita modal nekat Mas ya. Modal nekat. Kalau modal kita nggak punya sama sekali, cuman punya dana tuh buat kontrakan setengah tahun. Kontrakan toko? Toko ya, kita nyewa dulu setengah tahun. Itu juga setengah tahun tuh kita cicil Mas, 2 kali bayar. Setengah tahun dua kali bayar? Iya, alhamdulillah si bapaknya baik gitu kan. Oke, yang punya tempat itu ya? Iya. Dan tempatnya yang itu? Iya, tempatnya yang itu. Waktu pas memulai, gimana caranya lo nggak pakai modal terus lo bisa mulai? Kalau itu kita
mulai dulu kita tuh punya, emang di rumah juga ada ya pajangan-pajangan semacam jendela, kita bawa dulu ke sana mas, bawa dulu buat sampel. Oh gitu. Buat sampel, buat contoh. Buat contoh kita. Oke. Pertamanya juga kalau misalnya buka, pertamanya kita cuma tiduran di dalam toko tuh. Oh tuh pas awal-awal? Awal-awal, seminggu tuh kita juga makan juga pulang. Oke. Oke. Makan juga pulang. Tapi udah pakai plang Rido. Udah nama Rido. Udah itu. Rido aluminium. Iya, nah, terus cuma punya itu doang. Seminggu, 2 minggu tidur-tiduran, belum ada order. Belum ada order kita. Nah, terus gimana caranya sampai akhirnya lo bisa mendapatkan order? Kan itu yang paling penting. Iya, itu tuh pertamanya kita tuh masjid mas. Alhamdulillah tuh, kita tuh punya proyekan masjid pertamanya. Pertama kali proyekan masjid? Iya, masjid. Oke. Ada Pak Haji datang, dia tuh ngasih proyekan masjid. Alhamdulillah kita kerjain, nyampe. Itulah awal dari masjid kita, berkah masjid. Berarti apanya aja tuh di masjid tuh bagian-bagian apa aja? Semuanya ya. Semuanya, kusen, jendela semuanya. Kusen, jendela, terus pintu. Iya, kita yang kerjain semuanya. Pintunya lantai. Pintu apa tuh? Pintu kamar mandi apa pintu? Pintu semuanya, pintu kaca semuanya. Dari pintu kamar mandi, pintu depan, semuanya. Kalau nggak salah kalau di masjid tuh suka ada ini ya, apa namanya, kotak amal tuh dari aluminium juga ya? Iya, kotak amal aluminium juga. Iya itu ya? Iya. Itu salah satu juga bikin itu juga? Bikin itu juga. Ingat nggak pertama kali terima order? Iya. Nilainya berapa tuh dari masjid? Dari masjid itu pertamanya 30 juta mas. 30 juta totalnya? Iya, totalnya 30 juta. Dikerjakan dalam kurun waktu? 2 minggu. 2 minggu harus selesai? 2 minggu selesai kita. Oh, cepet ya? Iya, kalau kerja sendiri kan ibaratnya kita tuh pengen cepet, ya lebih cepet lebih bagus mas. Oke, tapi memang ditargetin, emang dia minta di ordernya segitu? Iya, kita tuh kalau misalkan ke orang, ke konsumen, ngasih waktu yang lambat dibanding yang cepat. Daripada kita ngasih waktu cepat taunya kita kerja lambat. Oke. Lebih baik kita ngasih waktu lambat tapi kerja kita cepat dari waktu sebelum kita, misal janji tanggal 17 taunya kita tanggal 15 sudah selesai gitu kan. Oh ya, itu berarti lo kasih dia servis ya? Iya. Dia minta tanggal 16, tanggal 15 lo udah bisa selesai. Udah beres ya. Udah beres. Nah, terus itu kan lo kan bilang kan nggak pakai modal. Nggak pakai modal mas. Ya kan nggak pakai modal. Berarti dia kasih DP apa gimana? Kasih DP 50% dulu mas. Kita 50% dulu buat belanja. Kita kerjain dulu, misalnya kita pasang kusennya dulu nih, udah 50%, 60% pengerjaan, kita minta DP lagi. Minta DP lagi sama dia? Iya, misalnya 30% baru kita selesai semua kerjaan. Sisanya baru udah beres kerjaan, baru lunasin gitu. Oke. Pinter tuh, bisnis nggak pakai modal, ada order, langsung diminta DP-nya ya? Iya. Nah, terus apa sih, lo pertama kali yang lo kebayang dalam menjalankan usaha ini, ada hal apa sih yang bikin lo semangat nih? Gua harus punya usaha, gua harus bisa mandiri, gua harus mesti semangat bla bla. Apa tuh? Ada hal apa yang bikin memicu lo? Memicunya kayak gini mas ya. Kalau misalnya kita kerja di orang, ya kita tuh penghasilan tuh udah segitu mas. Kita nggak bakalan bisa naik, nggak bakal turun. Kita nggak bakalan bisa naik. Mandat di situ aja gitu kan. Di situ aja udah. Iya. Kalau misalkan kita punya gaji segitu ya udah segitu, kita nggak bakalan bisa apa-apa lagi gitu kan. Lo cuman hidup dari terima gaji aja. Iya gitu. Berarti sekarang lo udah mulai buka usaha dan lo menggaji orang, buka lapangan pekerjaan. Ada lapangan pekerjaan alhamdulillah. Ada berapa karyawan sekarang? Ada 5 mas. 5? 5. Oke, itu semua gaji? Gaji, iya. Bukan komisi ya? Bukan. Mereka ini karyawan-karyawan ini profesional? Profesional semua? Slanker juga mas. Slanker juga? Iya. Itu keren banget. Terus apa namanya? Udah selama lo kerja ini? Iya. Udah 3-4 tahun lah ya? Iya. Udah bisa menghasilin apa aja sih? Udah bisa nikah alhamdulillah mas. Udah bisa nikah ya? Alhamdulillah ya? Oh, asal jangan lo makin besar, makin buka cabang, ntar nikahnya buka cabang lagi, jangan. Enggak bakalan ya? mas ya. Enggak. Ya. Lo bisa cerita nggak? Di dalam 3-4 tahun ini lo menjalankan usaha, ada nggak satu kisah yang pasti kalau orang bisnis pasti ada jatuh bangun? Iya. Pada saat kapan tuh lo ngerasa lo jatuh banget? Kalau jatuh banget sih kayaknya nggak cuman omset menurun, iya. Omset menurun. Omset menurun. Itu pada saat apa itu? Pada saat pandemi mas. Pada saat pandemi. Iya. Oke. Pada pandemi yang
awal-awal apa? Awal itu masih kisru ya awal. Juga. Berapa lama tuh orang lu nggak dapat order? Kalau order sih dapat Mas, cuman kita terhalang dari ini aja perjalanan gitu kan. Perjalanan kita jadi terganggu waktu. Kalau kita kan keluar kota jadi nggak boleh kita dulu mau. Oh iya betul karena ada PSBB segala macam. Iya PSBB segala macam kita tuh. Yang sedihnya tuh Mas, kita tuh kalau misalkan ini apa namanya, kalau misalkan masa pandemi gini kita tuh saling seujon Mas sama konsumen. Gimana tuh maksudnya? Seujon tuh misalnya si Mas takut Mas, saya juga takut Mas gitu. Oh, karena itu ya apa namanya takut ketularan apa gitu. Gitu ya? Iya. Iya, tapi ya memang itulah yang kejadian kan. Iya. Di tengah pandemi gini semua sektor kan, bukan jasa aluminium aja. Iya. Kita main band juga sekarang terbatas, kita udah nggak bisa. Iya. Belum bisa kita main band di terbuka off air gitu, masih belum. Iya. Makanya ini kayaknya kelamaan kita gue nggak silaturahim sama Slankers, akhirnya gue punya program, punya konsep untuk silaturahim ke Slankers. Gue samperin orang yang punya usaha gitu, dengan harapan bahwa dalam kondisi seperti apapun, dalam kondisi sesempit apapun, kita harus tetap semangat dan silaturahim. Pokoknya nggak ada alasan kita nggak melakukan hal-hal itu gitu. Pokoknya kita terus semangat kerja Jurus gitu tandur harusnya. Iya. Lo selain usaha aluminium, ada apa lagi sih? Bikin baju Mas. Bikin baju? Iya. Bikin baju apa tuh? Bikin baju seleng. Oh, bikin baju seleng. Iya. Oke. Terus apa namanya? Udah berapa lama? Apa? Bikin baju itu? Udah lama, dari dulu bikin baju. Suka bikin baju gabungan gitu. Kalau misalkan Ciawi ya kita bikin Ciawi gitu. Oke. Oh, untuk Slankers Ciawi ya? Iya, untuk Slankers Ciawi. Ranting Ciawi kita bikin. Merchandise komunitas berarti komunitas Slankers Ciawi ya? Iya. Nah, di dalam keluarga lo ini berarti lo menjadi tulang punggungnya keluarga apa gimana? Kalau sekarang ya tulang punggung Mas. Karena bapak sekarang udah nggak di lapak, jadi saya di rumah ya. Jadi semuanya untuk nafkah bertumpunya di Dian nih. Iya. Gitu. Untuk sekarang iya. Bisa nggak cerita sebelum terjun di dunia aluminium? Iya. Pernah ngelakuin bisnis apa sebelum itu? Pernah ngelakuin sama aja Mas, kita usaha sendiri di lapak, semacam jualan pisang, Tales Bogor kayak gitu ya. Oh gitu. Daerah Puncak ya. Daerah Puncak. Iya. Itu dari kebun sendiri? Enggak, kita beli di orang. Dia orang ngirimin barang ke kita cuman itu sistemnya kita tuh kalau bilang nganjuk Mas ya. Nganjuk tuh apa ya? Nganjuk tuh semacam kita jualin dulu baru kita bayar. Oh iya, kita ngambil dulu ya. Ngambil dulu ya. Oh, kalau bahasa Sunda nganjuk. Oh gitu. Nganjuk gue baru tahu nganjuk gitu. Gitu ya. Tuh untung ada orang yang baik ya, bisa diambilin dulu barangnya. Iya, cuman kita tuh kalau misalkan dagang kayak gitu resikonya gitu, walaupun kita nggak kejual tetap ke petani harus kita bayar. Oh, pada saat lo ambil 10 nih. Iya. Lakunya 5. Iya. Lo nggak bisa balikin lagi yang 5-nya. Mesti karena ambil itu semuanya. Barang busuk, Mas. Oh, gitu. Jadi lo ambil tuh resiko ya. Iya, resikonya berarti kayak gitu. Misalkan ambil 10, laku 5. Iya. Yang 5 lo makan sendiri. Buang, Mas. Kita buang. Iya, bukan dibuang sih, bukan dibuang, kita kasih ke orang. Iya, kasih ke orang ya, maksudnya di gratis gitu. Digratisin. Sedekah, ya. Dagang juga, sedekah juga, yang penting asal jangan rugi ya. Iya. Tapi kalau memang dagang sih rugi untung udah biasa ya. Iya, udah biasa ya. Nah, kalau misalkan kalau untung ya alhamdulillah ya. Kalau untung kita diam Mas, kalau rugi baru kita ngomong. Tuh, lo jangan kayak gitu lo pada. Untung aja diem ya. Pada saat untung diem, rugi ngomong-ngomong ya. Iya, betul. Lo termasuk yang gitu nggak? Hah? Kalau dagang iya kayak gitu. Kayaknya di mana-mana begitu ya iya, orangnya. Iya, mana-mana begitu. Kayak orang dagang, pasti ya. Nah, pada saat, kalau lo jualan jasa pemasangan aluminium atau aluminium lah. Iya. Kalau rugi itu pada saat apa lo bisa rugi? Kalau saat kaca pecah, Mas. Hah? Pada saat kaca pecah kita rugi. Kacanya pecah? Itu kenapa bisa pecah? Namanya kerja kan ya, kadang ada ininya. Kesalahan kerja? Iya, kesalahan kerja juga bisa jadi fatal gitu kan. Itu mesti kita nanggung? Kita nanggung sendiri resikonya. Berarti risikonya cuma kacanya doang? Kaca kadang mah tekol dari ukuran, Mas. Kalau misalkan kita kan, kalau misalkan ini kerja, kita ukur dulu kalau kasih.
Terus kita tuh misalkan catatan tuh 291, taunya kita tuh nyata tuh 241, udah berapa 50 cm lebih gitu, kita tuh salah gitu. Oh, tekor. Tekor, Yang iya. tadinya mestinya belinya cuman segini, Iya. ternyata lo karena salah catat ya? Iya, salah catat. Lo belinya segini? Iya. Harusnya dia lebar, kita jadi pendek gitu kan. Sampai lokasi mau dipasang gimana, tekor gini. Kekecilan? Kekecilan akhirnya lo mesti ganti dengan... semua. Ya, itu pengalaman Iya. Berarti faktor kerugiannya cuman karena salah ukur di kaca aja. Salah ukur di kaca. Selain kaca apa lagi? Kalau kerugian sih kalau dari aluminium kita alhamdulillah nggak ada mas. Selain ada, ya? Kerugian ini doang ya, kayak gitu, tekor-tekor kayak gitu kita ganti lagi sama yang baru gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini walaupun di tengah pandemi ini kan kita udah setahun nih pandemi. Iya, setahun lebih ya. Tetap berjalan lancar. Alhamdulillah. Order tetap ya. Iya. Ada. Apa sih kiat-kiatnya? Lo punya ada kiat nggak? Ada apa namanya? Lo punya prinsip dalam menjalankan dagang ini untuk supaya sukses apa? Pasti lo kan ada hal-hal yang selalu lo inget deh. Inget tuh doa almarhum ibu mas. Saya selalu mengyang-yang dari ini tuh. Doa almarhum ibu. Iya. Sebelum buka usaha tuh ibu yang support. Apa ibu bilang waktu itu apa? Kan kita tuh sebelum berhenti kerja juga kita mikirin dulu, sharing dulu sama ibu gimana mau berhenti kerja, kata ibu. Kalau nggak kerja mau kerja apaan? Kerja kayak gini juga sama, cuman kita sales dulu. Kita tuh bikin dulu ini apa namanya? Bikin dulu kartu nama, kita bagi-bagiin ke orang gitu. Setiap ada bangunan kita tuh sebenarnya perih dulu mas. Perih dulu kita bikin kartu nama, tiap ada bangunan kita masuk, kasih. Dari situ jangka sebulan tuh nggak ada, di rumah aja kita. Di rumah. Jadi selama 1 bulan lu cuman bagi-bagiin kartu nama aja. Kartu nama. Kita tuh kalau dipikir-pikir, kata ibu teh buka aja tuh, kata ibu teh. Buka juga modalnya mana Mi? Itu aja ya, sekolahin dulu motor mas. Kita tuh sekolahin dulu motor. Suruh ibu sekolahin dulu motor aja. Sekolahin dulu motor berarti gadein? Enggak. Jual? Enggak, ininya BPKB-nya sekolahin mas. Oh, BPKB-nya disekolahin. Iya. Digade lah. Digade waktu itu buat apa? Buat DP ini sewa tempat. Oh, jadi tempat itu di tempat di Rido Aluminium itu uangnya buat DP itu. Uang apa dia digade itu. Oke. Itu atas dasar nasihat orang tua. Nasihat orang tua, ya udah kalau misalkan ini orang tua punya dikit, saya nggak punya sama sekali. Itu ya udah itu aja biar cukup dulu. Modalin. Oh, jadi memang nggak sembarangan ya, nggak main-main ya. Jadi lu nggak mau ambil apa namanya kesempatan itu, nggak mau sia-siakan gitu ya. Emang ini bener-bener untuk apa namanya, untuk lo mencari nafkah, untuk bergulirnya perekonomian keluarga. Iya, betul. Gitu ya. Dan sekarang untuk Rido Aluminium buat Dian sudah lumayan, apa sudah sukses kah? Kalau dibilang sukses sih masih belum ya, tapi lumayan alhamdulillah mas sekarang perekonomian alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah mas. Terus harapan mimpinya Dian sama Rido Aluminium apa nih sekarang itu? Harapannya satu mas, pengen umroh. Amin. Kalau bisa sampai haji. Amin, insya Allah mas. Amin. Bareng sama bapak insya Allah. Yang nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Karena semuanya kan memang proses. Iya. Nah, ada nggak yang mau Dian sampaikan ke teman-teman slankers di rumah? Boleh mas, ada. Ya silakan. Nih di sini. Buat Mas Rido ya terutama. Ya boleh. Kapan nih mas mampir ke toko Rido Aluminium? Terus apa namanya, kalau mau ada yang mau disampaikan sama teman-teman slang, sampaikan aja, Yan. Ada mau tanya apa segala macam, ada mau pesan apa, silakan. Senapaan ya, slang sulit diungkapkan sih mas. Kalau mas slang saya jujur ya. Aduh, kalau mas slang tuh walau gimana ya, ketemu tuh nggak bisa ngomong betul. Kalau ketemu slang tuh gimana ya perasaan tuh? Ini lu bisa ngomong sama gua? Iya, kalau sama Sipan. Kalau sama yang lain semua ini aja udah gini grogi. Justru kan sebenarnya seorang slankers itu kan adalah semangat buat slang. Iya. Slankers itu karena ada slankers, akhirnya kita dulu
yang dari kita tadinya punya kehidupan yang gelap, hingga kita rela untuk meninggalkan kehidupan itu supaya apa? Supaya nggak ditiruin sama slankers. Karena kita punya tanggung jawab moral ke slankers. Dan berarti kita memang sangat memikirkan slankers. Dan itu pun pokoknya kalau nggak ada slankers, nggak ada slang. Sebagai seorang slankers, dari tahun kapan sih lo menjadi seorang slankers? Kalau ngebentuk slang tuh kita dulu jam-jam komplek ya, 2003 Mas. Kalau misalkan suka slang udah dari kelas 6 SD. Suka slang dari kelas 6 SD? Iya. Lo kelahiran tahun? 88. Tahun 88 itu gua udah ikut festival rock sejauh barat waktu itu gua. Iya. SMA tapi. Iya. SMA. 88 lo baru lahir. Iya. Terus lo memutuskan menjadi seorang slankers karena apa sih? Kakak Mas. Kakak? Iya, kakak slanker. Iya. Oh. Emang di rumah tuh tempat kumpulan slanker gitu dulu. Di rumah lu? Di rumah ya. Oke. Kalau saya paling kecil, kalau misalkan ada teman-teman kakak paling cuma bikinin kopi gitu. Oh. Disuruh tukang suruh-suruh gitu paling kecil. Kakak slankers, dengerin slang sama teman-temannya, terus lo ngintil di belakang gitu. Iya. Bikinin kopi, terus ngikut-ikut. Ikut-ikut ya paling kecil dulu. Pertama kali yang lo denger, yang lo suka, nyangkut, itu apa? Lagu apa? Virus Mas. Virus itu tahun 2000. Iya. Ya kan? Lo lahir tahun 88 berarti umur 12 tahun, kelas 6 SD? Iya, kelas 6 SD. Langsung udah dengerin virus langsung suka? Iya, terus sama Alas Roban. Virus sama Alas Roban. Akhirnya lo udah memutuskan menjadi seorang slankers, terus emang pernah nonton slang? Kalau nonton slang tuh sering nonton slang Mas, konser slang. Pertama kali kapan? Pertama kali ngejinggo bareng slang Mas, yang di Bogor. Ngejinggo bareng slang yang di Bogor? Iya. Itu tahun berapa? Lama juga ya itu. Oke. Iya. Apa yang lo rasa pertama kali lo nonton konser slang? Wah, enak aja Mas, kita tuh enak gitu, bener. Apa enaknya sih? Enaknya joget-joget. Karena gue juga pengen lo sebenarnya nonton slang. Iya, gimana nonton sih Mas yang ditonton. Beneran. Cuman belum kesampaian. Iya. Tapi lo ada di tengah-tengah itu. Nah, ribuan slanker saya. Ribuan slanker lo ada di situ. Ada, iya. Mengapresiasi musiknya musik slang. Tanpa ada apresiasi musiknya slang dari seorang slankers, slang nggak akan seru mainnya. Iya. Terus dulu tuh enak Mas kalau nonton slang dulu. Dulu tuh kan belum ada HP gitu ya. Jadi kita tuh fokusnya joget aja terus. Oke. Lo apa namanya kalau nonton slang pasti joget-joget. Joget. Gitu. Tapi lo pernah ini nggak sih nonton slang molos nggak bayar gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah Pasti bayar. Kalau misalkan free baru kita kalau free baru kita kalau free ya, kalau free. Tapi kalau misalkan bayar ya bayar. Udah bayar ya. Kita tuh dari rumah Mas PT-PT dulu. Kalau nonton slang tuh udah patungan semuanya. Iya. Udah patungan semua, jadi saya yang koordinasi anak-anak patungan dulu di rumah buat mobil berapa, buat tiket berapa, jadi udah di ini. Udah diatur semuanya. Udah diatur, datang ke sana tuh saya tuh cuma beli tiket misalkan 12 orang, beli tiket 12 orang tinggal bagi-bagi kita masuk. Oh gitu. Itu yang koordinir siapa? Dulu yang koordinir untuk patungan itu siapa? Saya kalau di lu kampung juga? Iya. Nah, pertama nonton slang itu lo sama kakak lo apa sendiri? Sendiri Mas. Sendiri udah sama teman-teman sendiri kita. Terus kakak lo kemana? Bisa dia tuh kalau misalkan dibilang ada dua Mas. Dulu tuh kan nama kampungnya tuh jam-jam ya. Yang satu jam-jam miring, kakak tuh. Kalau saya jam-jam komplek, jadi beda kita tuh. Oh yang ini senior. Yang ini anak-anak cereknya. Iya. Cerek lagi. Nah, kan lo nonton slang, terus tiba-tiba lo pernah nggak ketemu personelnya slang? Pernah. Kapan? Pertama kali? Pertama kali itu waktu di Potlot Mas. Lu pernah datang ke Potlot? Udah sering datang ke Potlot dulu, cuman dulu tuh posisinya kita tuh emang nggak ada HP ya. Kita tuh kalau misalnya mau ke Potlot tuh Kodak, beli dulu ininya, filmnya dulu. Oke, beli Kodak dulu. Foto-foto di sana gitu. Tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 2000 berapa? 2005, 2006 deh kalau nggak salah kita tuh. 2005, 2006 kalau nggak salah di Potlot masih rame ya? Masih rame, masih bebas Mas. Masih bebas ya? Bebas ya. Ya. Itu sama siapa? Pergi ke Mas Bim, pernah sama Bunda pernah. Apa yang lo pertama kali ngomong ke Bim? Nggak ngomong apa-apa, cuma minta foto doang. Itu juga berebutan Mas. Gitu, Mas. Gitu? Apa gimana? Itu juga temen, foto gitu kan. Oh cuma gitu doang, colek-colek doang. Kenapa lo nggak ngomong, Mas?
apa kayak ngomong apa? Banyak Mas itu mah. Jadi gimana ya? Emang banyak. Kayak rebutan gitu. Iya, rebutan. Oh. Dulu kan kayak gitu rebutan ya. Ketemu aja susah gitu. Ketemu aja susah. Iya. Pertama kali ketemu sama Mas Bim Bim. Terus kalau sama kakak kapan pertama kali ketemu? Pernah ketemu kan? Kalau pernah ketemu di konser doang. Oh, ketemu langsung gini belum pernah? Belum pernah, iya. Oh, ntar gua kenalin sama kakak. Iya. Boleh. Kalau misalkan ketemu sama kakak, lu pengen nyampein apa? Pengen ngomong apa? Jangan kayak dulu cuma colek-colek. Gitu, jangan. Pengen nyampein aja ini Mas. Apa? Suaranya bagus itu. Minum apaan gitu aja. Katanya sih kakak bisa suara gitu tuh nggak? Gara-gara makan apa? Gara-gara makan pete. Wah. Masa makan pete enggak suaranya nggak kayak gitu Mas? Beneran, di kakak tuh makan pete yang banyak. Lo coba deh. Iya, coba ntar. Suara kakak ntar baunya doang loh. Nah, terus lo selain nonton konsernya Slank, pernah nonton konsernya siapa lagi? Iwan Fals paling juga Mas. Iwan Fals? Iwan Fals. Kenapa Iwan Fals? Waktu dekat itu kan saya di Amalia. Dia nonton aja gitu. Kayak selain Slank, Iwan Fals, siapa lagi artis yang lo suka di apa namanya di Indonesia atau di luar? Ada kalau dulu Imanes. Imanes? Oh iya? Gua pemainnya Imanes gua. Iya. Kalau lagu-lagunya suka. Gua juga suka. Iya. Apa yang lo suka dari Imanes? Sukanya lagu-lagunya aja Mas. Gampang dihafal. Gampang dihafal ya? Iya, enak liriknya. Imanes gitu. Sama gua. Gua dalam karir musik gua salah satu yang emang men-trigger gua untuk terjun ke dunia musik secara profesional ya sama Imanes. Iya. Gua banyak belajar tuh sama Imanes. Energinya luar biasa. Dia tahun 2004 udah meninggal. Iya. Ya kita kirim doa juga buat almarhum Imanes ya. Iya. Karena kita lagi nih sebenarnya sama-sama kita tunggu album ketiganya Imanes. Dia sebelum meninggal tuh keluarin bikin album tapi belum selesai. Belum sempat dirilis gitu. Terus lo sebagai seorang slankers pertama kali beli kaset apa? Kaset Slank yang Virus judulnya itu. Virus itu? Iya. Nah sekarang lo punya nih, ini ada kaset-kaset. Tunjukin deh, ini apa namanya? Ada apa aja nih yang tadi gua ambil kaset jadul Mas. Oke. Apa itu? Ini ada Road to Peace ya. Tunjukin. Oke, Road to Peace. Ada juga. Ini lo beli di mana? Dulu. Beli di mana? Beli di ini apa namanya? Di Ramayana dulu. Di Ramayana. Iya. Kalau ini kita yang terbaru Mas. Vaksin. Slank. Vaksin. Ini Mas, sama tuh. Oh iya benar. Vaksin Slank. Slankers Club Ciawi. Iya. Mantap. Jadi kita tuh udah nggak perlu divaksin, udah divaksin pakai baju juga, udah divaksin. Kagak lo nantinya mesti diinjeksi, nanti mesti diinjeksi dia. Kita semuanya nanti mesti divaksin semuanya. Ini belum ada tanda tangan nih Mas, pengen tanda tangan si Mas dulu dong. Boleh dong. Gua kayak RT aja diminta tanda tangan. Di mana nih? Di dalam? Dalam aja. Apa namanya? Dian siapa tadi nama lo? Setiawan. Kayak Bimo Setiawan dong? Iya. Kayak Bim ya nama lo ya? Bimo Setiawan, dia Dian Setiawan, keren juga. Kalau anak Josepira. Anak lo Josepira namanya? Iya. Iya, slankers banget. Kita punya lagu tuh namanya Josepira. Iya, emang itu ngambil dari lagu Mas. Ambil dari situ ya? Iya, ambil dari lagu. Karena kata-katanya bagus. Josepira ini kamu paling cantik. Yang melindungi, yang melayani. Kalau misalkan ketemu dia hari itu jadi cerah Mas. Iya ya? Iya. Umur berapa Josepira sekarang? Baru 7 bulan Mas. Baru 7 bulan? Iya. Semoga jadi anak yang soleha. Amin. Ya, jadi anak yang terlalu sehat. Amin. Berbakti sama orang tuanya. Iya. Dian, gue terima kasih banyak. Gue terus terang dapat pencerahan, dapat energi semangat dari lo. Masa karena lo dari yang nol, dari nol, tapi karena ada doa dan motivasi dari orang tua lo dan lo selalu inget pesan-pesannya, sehingga lo sekarang jadi seorang pengusaha. Amin. Yang udah boleh dibilang sukses. Lo udah bukan orang yang kerja, tapi lo orang yang membuka lapangan kerja buat teman-teman. Udah punya karyawan 5, Rido Aluminium, semoga terus sukses. Amin. Ya, semoga teman-teman bisa di rumah bisa
terinspirasi dengan kisahnya Dian. Iya. Nah, ini juga ada ini Mas. Kita punya ini. Apa nih? Ini apa nih? Oh, ini emang speakernya Slang. Iya, speaker Nico Slang. Slang emang punya Kalau Slang. kerja nggak apa namanya, nggak nyalain ini, kurang asik Mas. Oh iya, gue juga kalau nonton TV di rumah, Iya. home teaternya pakai ini, Nico Slang gitu. Iya, udah paling bener lo pakai ini. Gila ini suaranya kan? Iya, lo denger bassnya kan? Iya. Beng. Oh. Ini juga ada ini Mas. Ada apa nih? Kita bikin ini dari aluminium juga ya. Ganteng banget nih siapa nih? Ini Mas Ivan Slang. Makasih banyak. Iya. Ini buat gua. Iya, buat si Mas. Waduh, terima kasih banyak. Wah, dari Dian. Tuh. Keren. Ini aluminium yang motongin siapa? Saya. Lu yang motong sendiri? Thank you banget, Dian. Iya, sama-sama Mas. Ini bakal gue pajang di ruangan gua. Terima kasih banyak. Iya. Gue juga punya oleh-oleh. Gue punya oleh-oleh. Sorry. Ini ada kaos. Iya. Ini kaos produk gue sendiri. Produk gue punya gue sendiri. Gue kerja sama salah satu clothing geek, namanya Geek Ivanka. Ini jarang ada yang punya. Iya. Ini spesial buat Dian. Kayaknya justru gue yang kayak begini nggak punya juga. Wah, masa? Serius. Ini buat Dian. Iya. Boleh langsung dipakai Mas? Boleh dong pakai. Waduh, thank you. Diambil dulu ini Mas ya? Nggak usah? Boleh diambil atau enggak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah dah, biar kelihatan baru. Coba pakai dulu. Sambil nanti kita baca, coba kita belajar mengartikan who are you when nobody's watching. Artinya apa Mas? Siapa lo waktu nggak ada orang lain yang melihat. Oh, keren. Thank you Dian. Ya, kok ngepas banget sih sama lo? Kayaknya udah di ini Mas. Yan, lo kan pengusaha aluminium yang main band juga. Iya. Ada gitar, main gitar kan? Lo mesti main gitar. Main gitar. Mas Slankers. Ya boleh. Yang kenceng, mainin kenceng. Di sini tempat cari senang. Salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas, tempatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja banyak mintanya. Yeah. Dian, thank you banget Dian. Sama-sama Mas. Lo ada lagi nggak yang lo pengen tanyain ke teman-teman Slang? Ada sih Mas, cuman lo tanyain aja. Bukannya nanyain ya, cuman pengen ini doang. Semoga Slang sehat selalu, makin jaya. Amin. Tahun ini panjangin umurnya, banyak rezekinya Mas. Amin. Ngeluarin album baru lagi pokoknya Mas. Terus, abis virus keluarin lagi ya? Iya, abis vaksin keluarin lagi lah. Virus lagi vaksin maksud gua. Iya. Kita udah kebanyakan virus, kita mesti vaksin. Iya. Terima kasih banyak doanya. Iya, sama-sama Mas. Salam hormat sama buat keluarga, salam sehat buat keluarga. Semoga juga usahanya tambah sukses. Amin. Cabangnya tambah banyak. Amin. Kang taunya makin banyak. Amin. Amin ya. Terima kasih banyak Dian. Iya, sama-sama Mas. Ya teman-teman, berikutnya kita mau lihat seperti apa sih kegiatan usahanya Dian. Terus jangan lupa saksikan perjalanan gua di Slankerpreneur berikutnya.